otomatis saya juga bisa membaca di CGP saya, pasti senang ya, karena barusan kita bertiga selalunya dua orang, itu pun pernah bahkan bersamaan Ibu Dahmiar minta isi apa ya, 2 orang di kelas kami, jadi cuma 8 orang kami di kelas ya, kasihan sekali perasaan sunyi. Dan itulah dari keberagaman ini yang memotivasi kami, semakin banyak berkumpul dengan orang hebat, semakin luas wawasan kami. Saya kira itu yang saya dapat sebagai pembelajaran hari ini. Dan adapun kalau kekurangan saya sebagai CGP, karena saya di sini berterima kasih juga kepada Dek Rita, banyak yang sebagian besar ya mengambil andil hari ini. Untuk kekurangan saya kepada teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari saya, untuk saya hari ini semua luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa buat saya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman CGP, juga teman-teman PP yang sudah bergabung dengan kelompok kita hari ini. Semua hal yang terjadi hari ini akan menjadi pembelajaran berarti buat saya. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, titipan saya terakhir, ingat, kita sudah belajar, kita sudah membahas tentang program. Program itu harus disertai dengan visi kita. Visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Jadi kalau teman-teman tidak mau berhalusinasi, eksekusi visi teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SD 55 Cibondok, Kecamatan kita. Hal yang saya pelajari hari ini terkait dengan pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Karena kebetulan saya belum membuat demonstrasi kontekstual, disinilah saya mengetahui bahwa ternyata seperti ini cara membuat tahapan-tahapan pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Jadi hal ini yang saya pelajari hari ini akan saya terapkan di sekolah saya, dan saya berharap apa yang saya pelajari hari ini bisa menyukseskan program saya. Terus hal yang kedua yaitu apa yang saya bisa bawa pulang ke sekolah saya, yaitu tentang kolaborasi. Karena dimana di sekolah saya itu kolaborasi saya kurang. Saya bisa menggerakkan diri saya bisa tergerak, saya bisa bergerak, tapi saya kurang mampu, terus terang kurang mampu menggerakkan orang lain. Jadi saya bekerja sendiri seperti yang di Nur Hayati, tapi satu yang pasti bahwa kepala sekolah saya itu yang paling top ya, sangat mendukung saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amran dari SMA Negeri 5 Tuban. Jadi hal yang menarik bagi saya dan setiap kali yang tentunya menarik adalah ketika mendengar kehebatan teman-teman CGP sesama CGP dalam memberikan inovasi, memberikan motivasi, termasuk ketika teman-teman memberikan keluh kesahnya dalam kegiatan kita di pendidikan guru penggerak. Itu yang selalu menarik buat saya setiap kita lakukan karya. Terus yang kedua yang bisa saya bawa pulang, saya rasa yang paling penting adalah ketika kita belajar untuk melakukan mengelola atau manajemen risiko. Jadi terus terang program yang saya buat tadi, saya belum sampai ke sana dalam hal pengelola manajemen risiko. Jadi yang sempat memikirkan manajemen risiko itu adalah keempat teman CGP saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyusulkan saya manajemen risiko dari program yang saya buat. Sekian, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, pembelajaran hari ini bahwa sebagai calon pemimpin di sekolah nantinya, kita yang 15 orang ini janganlah buat program untuk mempertebal kantong kita. Kata-kata yang tadi adalah benar-benar ikhlas untuk murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salina dari PTSP PPD 7
Melalui Lokakarya 6 ini lebih memantapkan lagi program yang telah kami susun melalui LMS dan demonstrasi kontekstual, dan insya Allah akan kami terapkan dalam aksi nyata. Dan melalui hari ini juga, melalui Lokakarya hari ini, kita membahas manajemen risiko. Dalam manajemen risiko ini kita mempelajari risiko-risiko dan menuliskan ataukah memaparkan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi setelah kita menyusun program tersebut. Risiko ini untuk meminimalkan sebentar setelah kita mengadakan program di sekolah, mengadakan aksi nyata, risiko-risiko ini dapat kita hindari dan dapat kita carikan solusi terbaik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung saja materi yang dipelajari Dan pada perkenalkan diri Pak, dan kemudian bagaimana bermaksud saja. ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Andi Akbar, unit kerja SDN 245 Batu Tompo, Kecamatan Rilawale. Ya. Jadi materi yang telah dipelajari pada hari ini yang pertama yaitu terkait program yang berpihak pada murid. Jadi di LMS telah kita buat bersama program yang telah kita rencanakan melalui demonstrasi kontekstual, kemudian kita kembali lebih dalam lagi pada kegiatan Lokakarya 6 ini. Kemudian dilanjutkan dengan manajemen risiko. Kita bisa melihat kemungkinan risiko yang dapat terjadi dari program yang telah kita rencanakan dan bagaimana strategi yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir kemungkinan risiko yang telah terjadi. Selanjutnya ada pengelolaan program tadi terkait dengan faktor pendukung, faktor penghambat, kemudian pembelajaran yang dapat kita tarik dari program yang telah kita rencanakan. Kemudian yang menarik tadi dari program yang telah disampaikan teman-teman, tadi yang cukup menarik dari kelompok 1, tadi ada facility education, yaitu adanya dia melibatkan banyak pihak termasuk PKK, kemudian ada kelompok tani, dan itu bisa menjadi bahan adopsi bagi kami untuk bisa juga kami terapkan di sekolah, bagaimana melibatkan orang tua dan pihak-pihak terkait dalam menyukseskan program yang telah kita rencanakan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sardiana dari SDN 43 Mertinule, Kecamatan Kindang. Apa yang saya dapatkan hari ini adalah mengenai pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid, di mana di dalam menyusun program ini jauh sebelumnya kita langsung melibatkan hal-hal dan manajemen risiko yang akan muncul, dan saya pribadi sadar bahwa setiap ada kegiatan dan program pasti akan ada kita akan berhadapan dengan yang namanya risiko. Dan hari ini saya juga bisa mempelajari bagaimana cara solusi agar risiko yang dihadapi nanti itu bisa dikurangi dan dikendalikan ketika kita berhadapan dengan hal tersebut. Dan saya hari ini sangat berterima kasih banyak dan bisa berkolaborasi dengan 3 kelompok, di mana setiap kelompok ini penuh dengan keunikan dan karakteristik yang sangat berbeda, dan insya Allah ini akan menjadikan motivasi tersendiri untuk saya lebih mengedepankan lagi bagaimana kolaborasi yang baik. Dan insya Allah hari ini apa yang saya dapatkan saya akan laksanakan di lapangan, maksudnya di lingkungan sekolah saya, dan insya Allah saya akan lebih mempermantap program yang saya sudah laksanakan, dan semoga pembelajaran yang saya dapatkan ini bisa lagi lebih meningkatkan kolaborasi kami di lingkungan khususnya di Desa Sopa. Saya kira demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Saburandi, asal sekolah SMP Negeri 19 Kumbah. Jadi alamatnya yaitu di Kecamatan Kajang, Kota Kasih. Jadi baiklah, apa yang menarik pada hari ini saya dapatkan, yang pertama adalah tentu pada hari ini saya sangat merasa senang dan bahagia bertemu dengan salah satu kelompok lagi dari teman CGP yang lain. Karena saya selalu berupaya dalam diri saya bagaimana supaya seluruh teman CGP ini kita bisa berinteraksi bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu PP, Ibu Haja Sukmawati, sudah bisa memberikan ilmunya kepada saya, dan tentunya
ilmu-ilmu yang diberikan itu insya Allah saya akan gunakan dengan baik dan saya akan praktekkan di sekolah kami termasuk kepada anak-anak kami. Tentunya dalam kegiatan ini di Lokakarya ke-6 ini ada 3 yang menurut saya yang sangat penting. Yang pertama adalah tentang bagaimana pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dalam hal ini kita sudah menyusun bagaimana rencana program yang kita betul-betul ada dampaknya pada murid yang kita lakukan, baik diimplementasikan dalam integrasi dengan pembelajaran maupun diintegrasikan dengan kegiatan pembiasaan di sekolah. Yang kedua adalah manajemen risiko. Saya kira kita sudah menganalisis bagaimana memanfaatkan analisis manajemen risiko ini ketika kita melakukan kegiatan dalam rangka melakukan minimize, istilahnya mengurangi tingkat risiko yang akan kita hadapi pada setiap kegiatan yang kita laksanakan. Ya tentunya dengan analisis manajemen risiko ini bisa membawa kita bisa lebih berhasil dan sukses. Kemudian ketiga yang paling penting, kegiatan apapun yang dilakukan harus disertai dengan monet. Jadi diistilahkan monet, monitoring dan evaluasi. Jadi singkat monet, monitoring dan evaluasi. Saya kira sudah kita lakukan dan mudah-mudahan lewat hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan untuk kegiatan pengembangan berkelanjutan. Jadi ada namanya RTL, rencana tindak lanjut. Jadi kita kayak ada RTL-nya, rencana tindak lanjut apa yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan turun ke bawah bersama dengan teman-teman guru atau teman-teman yang lain yang punya kepedulian terhadap pendidikan ini. Jadi perlu ada semacam sikap turun ke bawah melihat situasi sebenarnya yang terjadi. Saya kira seperti itu. Dan yang paling terakhir, setiap ada pertemuan pasti pada akhirnya ada perpisahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina, saya dari UPT SPF SDN 182, tepatnya di Kecamatan Ujung. Adapun kegiatan hari ini yang sangat berharga bagi saya, yang pertama yaitu pembuatan program yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua adalah adanya manajemen risiko. Dari hasil kegiatan kita di manajemen risiko ini bisa saya simpulkan, risiko apapun yang terjadi di depan atau di belakang setelah kegiatan yang kita lakukan, tentunya akan manajemen risiko tersebut dapat diperkecil atau dikelola sesuai dengan hasil pantauan kita terhadap program yang akan dikerjakan. Kemudian yaitu adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring ini diperlukan untuk memilah dan memilih program-program mana yang mungkin bisa dikembangkan ke depan. Kemudian adanya pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Kemudian apa lagi ya? Alhamdulillah di kegiatan ini saya bersyukur bertemu dengan kekurangan saya. Kebetulan beliau ini adalah salah satu orang hebat di kelas saya dulu waktu di SMK. Ya betul itu Bu. Saya paling sering tertawa kalau dia pakai bahasa Inggris. Ternyata dia jadi guru bahasa Inggris. Mengarahkan saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dilan Hayat David dari SMP Manusia Kumba. Yang saya pelajari hari ini yang sama dengan teman-teman, saya kira manajemen monetnya itu masih di kepala aku saya bikin karena programnya belum berjalan. Jadi terus yang saya dapat juga dari Pak Sam, jadi kipreman katanya. Nanti saya mau preman intelektual. Adaptasi sedikit itu. Jadi untuk menjalankan program itu tadi saya harus ikuti tekniknya bersama tadi. Itu preman intelektual. Jadi mau minta apa? Kolaborasi dari teman sejawat dan kepala sekolah. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa dari UPT SPF SD 186 Kilowali, Kecamatan Cindihan.
Jadi sama dengan Ibu Nur Hayati, apa yang telah kita pelajari pada hari ini umumnya sama yang telah dilakukan teman-teman. Jadi melalui kegiatan ini saya sangat berterima kasih karena teman-teman pada kelompok D hari ini sangat menginspirasi dan luar biasa. Ada juga teman sekolah. PP yang di depan kita ini Bu Haji Sukmawati, saya berteman dan keluarga dengan beliau mulai sekolah dasar sampai selalu bersama, pengangkatan kami CPNS juga bersama. Jadi yang saya dapatkan pada hari ini adalah bagaimana kita menanggulangi dan meminimalisir resiko yang timbul apabila program kita laksanakan. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada PP atas pendampingannya selama ini. Berkisar di kelas saya karena saya adalah penganut Merdeka Belajar mulai dari diri sendiri. Jadi tidak usah berkecil hati, lakukan saja apa yang kita bisa. Insya Allah teman-teman itu akan tertular dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan hari ini yang pertama adalah saya mendapatkan 3 pengajar praktik yang hebat yang memberi kami inspirasi untuk kami gunakan pada dimanapun kami berada. Jadi terima kasih kepada dia. Kemudian program yang kami dapat di sini adalah bahwa ternyata membuat program itu tidak semudah yang kita bayangkan, sangat butuh langkah-langkah, butuh tahap-tahap sehingga program itu berdampak pada murid yang tentu dibarengi dengan monitoring, evaluasi, dan bagaimana kita mencoba bisa bermimpi bahwa inilah risiko yang mungkin muncul sehingga sekaligus untuk mencari solusi dari risiko itu. Kemudian yang berikutnya adalah saya banyak belajar dari Bapak Ibu tentang banyak program, misalnya program tentang literasi, kemudian program tentang bagaimana budaya di daerah kita bisa dimasukkan dalam sebuah kegiatan sanggar. Ini sebuah hal yang luar biasa. Kemudian ada pembuatan dari desa Sopah yang saya kira ini perlu dikembangkan karena ini sudah seperti di Jawa bahwa segala sesuatunya bisa diulang untuk menjadi bahan yang luar biasa. Saya kira inilah manfaat dari CGP. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diansa, SMP Negeri 8 Bulukumba di Desa Bukit Tinggi tempatnya. Kalau Pak Sabri tadi menyebutkan turba, saya tubles. Tubles itu tumbuh bersama, berbagi bersama, sama lesnya let's go. Jadi kita let's go memantapkan program yang ada. Pelajaran yang menarik adalah bagaimana memantapkan indikator keberhasilan program. Ini yang menjadi tantangan saya dalam pertemuan hari ini, lewat berbagi pengalaman, lewat berbagi program bisa menjadi inspirasi untuk merangkai menyusun indikator keberhasilan program. Jadi betul-betul program itu berdampak pada murid nantinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu hal yang paling menarik adalah dari pengajar praktik ketiga-tiganya selalu memberi semangat dan menginspirasi saya, apalagi dengan pengajar praktik saya Ibu Rita Fatima Mandari. Jadi mungkin dia selalu memberi support semangat, jadi saya tetap semangat. Kemudian terkait dengan program yang berdampak pada murid, bahwa dalam pembuatan program itu kita harus memperhatikan tahapan-tahapan manajemen risiko. Yang pertama itu kemungkinan bagaimanakah risiko yang akan terjadi terhadap program yang akan dilakukan di sekolah. Kemudian bagaimanakah cara atau strategi pengendalian ketika kita akan melaksanakan sebuah program. Kemudian dalam program itu kita harus memperhatikan monitoring dan evaluasi, karena setiap program yang kita jalankan kita perlu mengevaluasi seperti apa nantinya program ini, apakah akan berhasil atau tidak, apakah
apakah mendapat dukungan dari pemangku kepentingan baik dari kepala sekolah, guru maupun warga masyarakat setempat. Yang terakhir adalah semoga dengan adanya program yang sudah direncanakan insya Allah bisa diterapkan untuk diaktualisasikan nanti dalam aksi nyata ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.